terbentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah. Tindakanmu tulus, tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Memberikan tajuk mulia bagi yang percaya di dalam iman. Kristus memulihkan kau yang tertekan. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, mari kita membaca renungan. Sebelum itu, mari kita awali dengan doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami hari yang baru pada hari ini. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesehatan dan kekuatan, sehingga kami dapat memulai aktivitas kami pada hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas pada hari ini, Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong Tuhan berkati sertai kami dan berikanlah kami hikmat serta pernyataan Roh Kudus agar kami dapat memahami firman yang akan kami baca pada hari ini dan dapat menerapkannya dalam kehidupan keseharian kami. Kami serahkan Tuhan, doa ini dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tema hikmat pagi kita pada hari ini adalah lanjut usia yang berteladan. Tema ini diambil dari Titus 2 ayat 1 yang ke-10. Tetapi kita akan memfokuskan pada Titus 2 ayat yang kedua sampai ketiga. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini saya masih berada di sekitar Jalan Bandar Harjo Selatan di Kecamatan Semarang Utara. Dan di belakang saya tampak sebuah bangunan yang menjulang tinggi, yaitu bangunan mercusuar. Mercusuar yang bernama Mercusuar Willem III. Dibangun pada tahun 1879 dan selesai pada tahun 1884. Dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda dan sampai saat ini masih berfungsi dengan baik, memancarkan sinarnya bagi setiap pelaut yang melewati pantai utara Semarang. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Apa bedanya antara pensiun dengan keteladanan? Bedanya adalah pensiun dibatasi oleh umur, sedangkan keteladanan tidak dibatasi oleh umur. Sebagai umat Tuhan, mau tidak mau, suka tidak suka, keteladanan harus ditunjukkan sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan hingga ajal menjemput kita. Di dalam Titus pasal 2 ayat 1-10 yang menjadi bacaan kita hari ini, Rasul Paulus memberikan petunjuk umum kepada Titus untuk menjalankan tugasnya dengan setia. Dan secara khusus berkenaan dengan beberapa macam orang. Titus diminta menggunakan ajaran yang sehat untuk mengajar orang-orang dari semua kalangan tentang kewajiban mereka, termasuk para orang tua, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Saya setuju dengan pandangan yang mengartikan kata tua di dalam bagian ini adalah tua dalam hal umur. Sebagai murid-murid Kristus yang tua sekalipun, tetap harus menjaga tingkah laku dalam segala hal sesuai dengan ajaran Kristiani. Jangan berpikir bahwa kemerosotan tubuh jasmani yang dirasakan di saat usia tua dapat memberi alasan untuk berbuat melewati batas dan tidak perlu lagi menjadi seorang yang sabar. Padahal hal-hal yang demikian justru perlu dibatasi. Mereka harus menjaga batas-batas dalam berbagai hal, baik untuk kesehatan, untuk kepantasan, untuk nasihat dan teladan bagi generasi penerus, bagi generasi muda. Orang-orang yang tua seharusnya sabar dan tenang, terhormat dalam berbagai macam kebiasaan yang dilakukan. Perkataan dan tingkah lakunya pun juga dapat dijadikan contoh teladan. Orang-orang tua seharusnya sabar dan tenang, terhormat dalam berbagai kebiasaan yang dilakukan, termasuk dalam perkataan dan tingkah laku. Orang-orang tua harus mampu mengendalikan dengan baik keinginan dan kesenangannya, sehingga tidak mudah terdorong oleh hal-hal tersebut untuk melakukan apapun yang jahat dan tidak pantas. Mereka harus tulus dan setia, tetap berpegang pada kebenaran Injil, tidak tergila-gila pada hal-hal baru, pandangan-pandangan atau kelompok-kelompok yang rusak. Mereka harus memiliki banyak kemurahan hati dan kebaikan. Batinnya semakin diperbaharui dan lebih diperbaharui lagi, sementara tubuhnya mengalami kemerosotan sehingga mereka tidak menjadi pribadi yang rewel, banyak mengeluh, dan mudah marah. Dengan kata lain, orang tua juga adalah guru bagi generasi penerus melalui keteladanan hidupnya. Oleh sebab itu, kita harus hidup sesuai dengan ajaran yang sehat yang akan menghasilkan teladan hidup. Selamat berproses untuk menjadi teladan. Keteladanan tidak dibatasi umur, teruslah berteladan hingga akhir usia kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa di tengah-tengah usia yang semakin bertambah, kekuatan tubuh yang semakin merosot, kami diingatkan bahwa teladan hidup kami tidak boleh merosot, teladan hidup kami tidak boleh pudar. Tetapi justru semakin bertambah usia, kami harus bisa menjadi contoh teladan bagi generasi muda. Berkati kami, para lansia, orang-orang tua, agar dimampukan menjadi teladan bagi generasi muda dalam perkataan, pikiran, dan perilaku kami, sehingga kehidupan kami di masa tua juga memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Selamat pagi, selamat menjadi teladan bagi generasi muda. Tuhan memberkati. Lawanlah godaan, selalu bertekun, tiap
kemenangan, kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah. Tindakanmu tulus, tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan,